Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang asuhan keperawatan pada pasien kekerasan dalam keluarga. Definisinya yaitu perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis, dapat dilakukan secara verbal, diarahkan pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, yang terjadi dalam dua bentuk, yaitu saat sedang berlangsung perilaku kekerasan atau perilaku kekerasan terdahulu. Sedangkan definisi dari kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkungan rumah tangga. Kekerasan dibedakan menjadi 5 tipe. Tipe yang pertama yaitu kekerasan fisik. Berupa tindakan penyerangan secara fisik. Dapat berupa pukulan dengan menggunakan senjata tumpul, senjata tajam, atau bisa juga menggunakan listrik yang mengakibatkan luka, memar, ataupun cedera permanen, bahkan kematian pada si korban. Ancaman dapat terjadi melalui dua bentuk, yaitu ancaman secara langsung dan ancaman secara tidak langsung. Ancaman secara langsung yaitu dengan ucapan ataupun dengan gerakan tubuh yang langsung memaksa kepada si korban. Untuk ancaman secara tidak langsung dapat berupa teror yang bisa melalui surat atau zaman sekarang dengan handphone, dengan telepon, yang bertujuan untuk mengungkapkan maksud menggunakan kekuatan fisiknya terhadap orang lain dan menyebabkan kekerasan dan cedera kepada korban. Yang kedua yaitu kekerasan seksual. Beberapa teori menyebutkan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi atau dapat berbentuk sebagai hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk perbuatan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual, dan fisik kepada orang lain. Tipe selanjutnya yaitu kekerasan psikologis. Dalam kekerasan psikis, bentuk kekerasannya dapat berupa akibat atau dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan, yaitu ancaman kekerasan, tindakan kekerasan sendiri, termasuk kekerasan seksual pula. Dampak atau akibat dari bentuk-bentuk kekerasan ini akan berbeda setiap orangnya, tergantung dengan kondisi kejiwaan atau psikis korban tersebut. Tipe yang selanjutnya yaitu tipe stalking. Beberapa literatur ataupun berita-berita banyak sekali yang menyebutkan bahwa ancaman terhadap perempuan dapat berupa peneroran atau membuntuti. Ya, stalking ini artinya adalah membuntuti. Jadi hal ini termasuk perbuatan mengganggu atau mengancam, termasuk pula ancaman akan bahaya serius yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pelaku kepada si korban dengan maksud ingin melakukan kekerasan, baik kekerasan psikis maupun kekerasan secara seksual. Kemudian yang terakhir yaitu pembunuhan atau homicide. Kasus pembunuhan terhadap istri paling sering dilakukan oleh suami atau mantan suami, atau untuk kondisi sekarang ini banyak sekali kasus-kasus bukan suami istri tetapi teman dekat atau yang dengan hubungan spesial ya. Jadi
perempuan punya hubungan dengan laki-laki, lah ini yang melakukan pembunuhan adalah yang laki-laki. Banyak sekali berita-berita di televisi yang menyebutkan adanya pembunuhan karena faktor cemburu atau faktor tidak terima dari si pelaku. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa pelaku pembunuhan ini adalah si perempuan atau dengan sesama jenis, perempuan dan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki yang mempunyai hubungan khusus. Penelantaran rumah tangga juga mencakup tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Pelaku biasanya membatasi dan melarang untuk bekerja sehingga korban berada di bawah kendalinya. Hal ini dilakukan bermaksud untuk agar si korban ini tidak macam-macam dan patuh kepada si pelaku. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik kekerasan terhadap perempuan antar pasangan suami istri. Yang pertama yaitu terus-menerus, multidimensional, dan perubahan sifat dasar kekerasan. Perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, misalnya dalam kasus pemukulan, biasanya korbannya yaitu perempuan. Dilakukan penyiksaan secara berulang-ulang dan oleh pelaku yang sama yaitu pasangannya atau suaminya. Hal ini sangat berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang umumnya hanya dilakukan satu kali karena si pelaku tidak mempunyai hubungan apapun terhadap si korban. Efek yang muncul dari kekerasan yang terjadi secara terus-menerus melalui derajat battering relationship akan menimbulkan situasi di mana lambat laun si korban akan menerima hubungan kekerasan ini, atau hal ini dianggap sebagai hubungan yang wajar. Ya, terus-menerus sebagai hubungan yang wajar. Lama-kelamaan istri dapat menerima bentuk kekerasan tersebut sebagai bentuk adanya rasa kasih sayang dan keintiman dari pasangannya. Sangat berbeda jika mengalami penyerangan yang dilakukan oleh orang asing ya, yang tidak mempunyai hubungan apapun. Kemudian yang kedua yaitu hidup bersama, share life. Ya, ketika perempuan hidup dengan pasangannya yang sering melakukan kekerasan, satu situasi yang biasa dialaminya akan berbeda dengan perempuan lain yang mengalami penyerangan yang dilakukan oleh orang lain di luar rumah. Perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangannya sendiri memiliki peluang yang lebih kecil untuk meninggalkan pasangannya. Pelaku kekerasan akan mengupayakan berbagai cara agar si korban tetap terikat dengannya ataupun takut dan patuh kepada si pelaku. Karakteristik seperti ini tidak memandang status sosial atau pendidikan korban, dapat terjadi pada korban yang bekerja dan berpendidikan tinggi sekalipun. Karakteristik selanjutnya yaitu keyakinan tentang tanggung jawab korban sendiri atas terjadinya kekerasan yang dialami. Belief about victim responsibility for the violence. Biasanya korban kekerasan cenderung akan dianggap bertanggung jawab bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya akan disalahkan karena dianggap kelakuan mereka sendiri, atau seharusnya perempuan itu dapat menghindari terjadinya kekerasan jika dia mau mengubah perilakunya. Adanya fenomena perempuan cenderung menyalahkan diri sendiri, menyalahkan diciptakan dan didukung oleh norma dan sikap lingkungan terhadap pasangan. Stigmatisasi ini lambat laun akan akhirnya membuat perempuan sebagai korban justru meyakini bahwa menyalahkan diri sendiri atas kekerasan yang dialaminya. Fenomena kekerasan seperti terhadap istri diantaranya disebabkan oleh adanya reaksi sosial yang cenderung permisif terhadap perilaku kekerasan dalam rumah tangga antara pasangan suami istri. Konsekuensinya, kasus kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga hanya sebagian yang tercatat dan statistik kriminal resmi ataupun
formal, ya, karena si perempuan menyalahkan perilakunya dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu siklus KDRT terhadap perempuan. Yang pertama, tahap ketegangan dimulai atau tension building phase, ya. Ini. Di tahap ini, tahap di mana perbedaan pendapat yang bercampur dengan ketegangan emosi dimulai. Di dalamnya biasanya terjadi adu mulut, disertai dengan nada-nada yang marah, menekan, dan sekaligus mengancam. Oleh karena keterampilan komunikasi yang buruk antara kedua pihak, maka komunikasi yang terjadi bersifat saling menyakiti hati. Kemudian setelah itu masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap tindakan atau action out phase. Ketika ketegangan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka biasanya pelaku akan melakukan kekerasan, khususnya fisik, ya. Dia merasa bahwa dengan jalan mengancam atau melakukan kekerasan, maka ketegangan antara suami dan istri, antar pasangan dapat berakhir dan situasi akan kembali terkendali. Dengan cara kekerasan, ia juga sedang menunjukkan bahwa si pelaku atau dirinya si pelaku itu lebih kuat dan lebih berkuasa. Tahap selanjutnya yaitu tahap penyelesaian atau reconciliation. Setelah pelaku melakukan kekerasan, ia dihantui dengan rasa bersalah atau penyesalan. Tapi penyelesaian ini mungkin saja bersifat hanya manipulatif aja, hanya sebagai menutupi aja, meyakinkan pada si korban bahwa si pelaku ini hanya sudah merasa bersalah gitu. Dengan kata lain, ia menyesal dan atas kesadaran pribadi, tapi karena takut mengalami konsekuensi yang berat yang diterimanya seperti perceraian atau dilaporkan ke pihak berwenang atau dilaporkan ke keluarga atau ke masyarakat. Tidaklah heran bila akhirnya ia menunjukkan penyesalan dengan meminta maaf atau berbuat kebaikan terhadap si pelaku. Pada tahap inilah hati pasangan akan luluh, merasa kasihan dan memaafkan kembali. Ini yang terjadi pada si korban, merasa kasihan, kemudian dia memberikan maaf terhadap si pelaku atau pasangannya. Tentunya dengan harapan si korban juga bahwa pelaku benar-benar bertobat dan tidak melakukan kekerasan lagi. Tahap yang keempat atau terakhir yaitu tahap stabil atau calm phase, ya. Merupakan tahap di mana rumah tangga diliputi suatu situasi yang relatif stabil. Pertengkaran apalagi kekerasan telah mereda. Kedua belah pihak biasanya jadi telah mengalami kelelahan fisik dan emosi karena efek dari pertengkaran itu, ya. Namun tidak berarti bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan akar dari permasalahan yang terjadi di suatu rumah tangga itu. Suatu ketika kestabilan situasi ini akan sangat mungkin kembali tergoncang atau terganggu apabila titik permasalahannya muncul kembali dan terganggu. Jika titik rawan permasalahannya muncul kembali dan kemarahan telah terkumpul, maka akan terjadi suatu KDRT lagi yang secara berulang, kekerasan lagi, ya. Jadi artinya suatu ketika kedua pihak suami istri akan kembali memasuki tahap pertamanya dan demikian selanjutnya akan mengalami tahap-tahap ini lagi, berulang lagi, tahap ketegangan, kemudian tahap tindakan, tahap penyelesaian, tahap stabil. Nah, jika ada yang memicu lagi, akan terulang lagi. Begitulah siklus dari KDRT. Baik, sekarang kita akan membedakan antara pelaku kekerasan dan korban kekerasan, yaitu seorang perempuan ataupun istri, ya. Pelaku kekerasan adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
Pelaku kekerasan tidak terbatas pada usia, bisa usia muda, bisa usia tua, tingkat pendidikan, apapun tingkat pendidikannya, baik rendah maupun tinggi, agama, apapun agamanya, status sosial ekonomi, suku, kondisi psikopatologi, maupun bahkan untuk saat ini adalah jenis kelamin juga. Tidak semua korban ataupun tidak semua pelaku kekerasan sekarang adalah seorang laki-laki ya. Jadi banyak sekali berita-berita yang ada di televisi bahwa justru pelaku kekerasan itu adalah seorang perempuan ya. Hal ini karena mungkin disebabkan oleh beberapa faktor ya. Kemudian salah satu karakteristik yang penting bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yaitu adanya rendahnya harga diri dan sulit mencapai tuntutan. Kedua hal ini yang mengakibatkan si pelaku melakukan kekerasan kepada si korban. Kemudian perempuan atau istri sebagai korban kekerasan ya. Korban kekerasan adalah orang yang mengalami tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Untuk lingkup rumah tangga kita memang sering menyebutkan bahwa korbannya adalah si perempuan ya. Juga dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama, dan suku bangsa. Biarpun si perempuan merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa faktor yang menyebabkan si perempuan bertahan atau mempertahankan hubungan dengan suaminya. Why do women survive? Kenapa perempuan ini bertahan, selalu survive? Ada beberapa faktor. Yang pertama, ketiadaan dukungan sosial, ya. Orang luar sering enggan untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain karena itu sulit menemukan dukungan yang dapat membantunya. Biasanya dukungan itu berasal dari teman-teman dekat bagi si perempuan, tapi itu pun juga sangat kecil kemungkinannya ya. Yang kedua yaitu citra diri yang negatif. Cukup banyak korban karena pengalaman masa kecilnya yang diperkuat dengan pengalaman kekerasan yang diterimanya. Masa kecil yang tidak berharga tidak akan dapat memberikan manfaat apapun bagi orang lain. Citra dirinya akan terbantu bila ia dapat mengikat laki-laki karena kesendiriannya sebagai perempuan, yang dirasakan sebagai suatu situasi yang menunjukkan dirinya tidak berharga. Jadi, perempuan-perempuan yang mengalami korban kekerasan justru merasa dirinya tidak berharga jika dia meninggalkan si pelaku atau si pasangannya, yaitu suaminya. Kemudian selanjutnya yaitu keyakinan bahwa suaminya akan berubah. Si pelaku korban kekerasan akan selalu berusaha dan berharap bahwa suaminya atau si pelaku akan berubah perilakunya. Kemudian selanjutnya yaitu kesulitan ekonomi. Banyak perempuan yang sangat bergantung ekonominya kepada suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk menghidupi dirinya maupun di anak-anaknya. Hal ini yang menyebabkan juga perempuan tetap survive walaupun dia sebagai korban kekerasan. Kemudian keraguan bahwa mereka dapat bertahan dalam lingkungan dengan orang yang bersifat kejam karena merasa suaminya selama ini baik padanya saja. Biarpun suaminya itu melakukan perbuatan jahat atau melakukan kekerasan ya. Jadi si perempuan ini justru merasa ragu dan bimbang jika dia meninggalkan suaminya, biarpun suaminya adalah pelaku kekerasan, maka dia tidak bisa hidup di dunia luar tanpa suaminya. Kemudian faktor-faktor penyebab dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ya. Yang paling utama, yang pertama yaitu ekonomi ya. Adanya ketergantungan finansial seorang istri kepada suaminya dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketergantungan tersebut membuat istri akan cenderung menurut
patuh terhadap perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh suaminya demi kelangsungan kehidupan dirinya dan anak-anaknya. Hal ini justru menjadi kesempatan bagi suami untuk berbuat sewenang-wenang. Nah ya, terdapat gambaran kasus lain adanya celaan dari istri dalam menghadapi masalah rumah tangga karena pendapatan istri lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya perilaku kekerasan, ya. Jadi karena istrinya kehidupan ekonominya terbalik, ya, justru istrinya lebih tinggi pendapatannya, maka dia sombong, kemudian justru akan mengakibatkan tindakan perilaku kekerasan oleh suaminya. Faktor yang selanjutnya yaitu perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Adanya perselingkuhan dari satu pihak yang dilakukan suami atau istri dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berbentuk kekerasan fisik maupun psikis dan penelantaran rumah tangga. Ya. Jadi pihak yang melakukan perselingkuhan cenderung lebih sensitif dan temperamen, sehingga sering meluapkan emosi pada pasangannya. Ini nih, ya. Biarpun yang berselingkuh adalah istri, biasanya dia mengalami kecemasan, ya, karena tindakannya. Justru karena kecemasan itu, dia melampiaskannya ke dalam rumah tangganya. Ini juga bisa terjadi dalam bagi seorang istri juga, ya, tidak cuma laki-laki yang berselingkuh. Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor sosial budaya. Ya. Budaya patriarki masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Indonesia, ya. Hal ini melatar belakangi pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sangat-sangat wajar karena suami sebagai pemimpin keluarga berhak mengatur apa saja tentang istri dan anak-anaknya, sehingga jika suami tidak puas dengan apa yang diinginkan, maka tindakan kekerasan fisik dapat dilakukan, ya. Ini. Kemudian faktor selanjutnya yaitu jumlah anak. Kehadiran anak merupakan suatu kebutuhan bagi para pasangan suami istri yang telah membangun rumah tangga. Adanya anak dalam suatu keluarga dapat dijadikan penerus keturunan, wujud pencurahan kasih sayang dan jaminan hari tua. Tetapi pada beberapa kasus terjadi ketidakmampuan pasangan suami istri untuk menghasilkan keturunan. Kondisi ini yang disebut dengan infertilitas, ya. Jadi karena kondisi tersebut banyak sekali percecokan antara suami istri, ya, dalam rumah tangga, ya, sebagai faktornya yaitu infertilitas, ya, tidak mempunyai keturunan. Itu dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, ya. Yang pertama, kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita, ya, sakit fisik, ya, cedera, ya, bisa cedera sementara, bisa cedera permanen, ya, bahkan terjadinya kematian, ya, akibat tindakan kekerasan tersebut. Kemudian kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks karena istri menjadi ketakutan, ya, karena selalu dipaksa oleh pasangannya atau pelaku kekerasannya. Kemudian yang ketiga yaitu kekerasan psikologis dapat berdampak dengan adanya rasa tertekan, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kurang pergaulan, seterusnya. Justru yang paling ditakutkan adalah depresi, ya, depresi yang mendalam yang dapat mengganggu kejiwaan seseorang. Kemudian ada beberapa pihak yang dapat melindungi korban KDRT, ya. Yang pertama dari kepolisian ini jelas, ya, yang paling utama yaitu memberikan perlindungan kepada korban dan melakukan penyelidikan. Bagi tenaga kesehatan, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap korban, membuat laporan tertulis dan visum et reparatum. Ada juga bagi pihak pekerja sosial, yaitu
melakukan konseling, memberi tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi korban, melakukan koordinasi dengan polisi dan dinas sosial untuk menyelesaikan masalah KDRT. Kemudian ada juga pihak namanya relawan pendamping ya. Ini relawan pendamping biasanya dari masyarakat ini ya, mendampingi korban atau menjadi pendengar atas keluh kesah yang terjadi yang dialami oleh si korban ya. Biasanya ini teman dekat ataupun tetangga ataupun masyarakat sekitar ya yang respect ya untuk membantu si korban. Kemudian pihak yang terakhir yaitu advokat ya, pengacara ya atau hukum ya, ini memberikan konsultasi hukum, mendampingi korban saat penyelidikan dan koordinasi dengan polisi, relawan dan pendamping dinas sosial. Kemudian ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pelaporan tindak kekerasan ke polisi dan faktor-faktor yang justru yang menghambat ya. Yang pertama yang mendorong pelaporan ke polisi yaitu jenis kekerasan ya. Ya, jenis kekerasan. Kekerasannya itu dapat berupa kekerasan fisik, yaitu sakit, pemukulan, luka ya. Kemudian kekerasan psikis ya, yang mengakibatkan ketakutan. Kemudian kekerasan seksual, yaitu pemeriksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap ya dalam lingkungan rumah tangga, yaitu memaksakan ya, pemaksaan hubungan seksual. Kemudian penelantaran rumah tangga ya. Jadi pelaku kekerasan itu sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap kondisi rumah tangga. Kemudian yang faktor yang selanjutnya yaitu jumlah kekerasannya, intensitas kekerasan yang diterima oleh korban menentukan sikap dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga ya. Korban yang baru satu kali mengalami kekerasan akan cenderung memilih untuk menghadapinya sendiri ya, berdiam, menyelesaikan sendiri ya, dan tidak terlibat dengan pihak luar. Hal ini dikarenakan masih adanya keyakinan bahwa suaminya atau pasangannya akan berubah perilakunya menjadi lebih baik lagi ya. Tapi hal ini tidak terjadi, tidak berlaku pada korban yang mengalami kekerasan berulang-ulang ya, setiap hari secara intens pasangannya melakukan kekerasan. Hal ini juga akan mendorong terjadinya pelaporan ke polisi ya, ke pihak berwenang. Kemudian kemandirian ekonomi. Ini ya, kemandirian ekonomi didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki suatu pekerjaan atau penghasilan yang tetap setiap bulannya, bahkan nilainya lebih tinggi dibandingkan si pelaku ya. Dengan adanya kemandirian ekonomi, korban KDRT akan memiliki dorongan untuk melaporkan si pelaku ke pihak polisi. Kemudian adanya dukungan sosial. Ada beberapa dukungan sosial yang dapat diberikan pada korban KDRT. Dukungan emosional yang dapat diberikan meliputi empati, kepedulian dan perhatian dan kasih sayang. Dukungan informatif meliputi nasihat dan saran. Tetapi pemberian informatif pada korban mengenai KDRT dan cara penanganannya ya. Dukungan-dukungan seperti ini yang memberikan keberanian atau wawasan lebih terhadap si korban. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat pelaporan yaitu yang pertama, kesulitan mengakses layanan perlindungan. Layanan perlindungan yang disediakan oleh pihak kepolisian maupun pihak setempat belum sering terdengar di kalangan masyarakat. Adapun pendapat dari masyarakat bahwa polisi tidak akan menanggapi laporan korban dengan serius. Ini juga menyebabkan si pelaku enggan untuk melaporkan ke pihak kepolisian, yaitu hanya stigma ya. Sebenarnya itu hanya berita-berita yang sebenarnya tidak benar tapi diyakini kebenarannya oleh si korban seperti itu ya. Kemudian faktor yang kedua yaitu ketakutan untuk melapor ya. Jadi si korban akan mengalami ketakutan jika melaporkan kekerasan yang diterimanya kepada pihak polisi ya. Alasannya ya,
tidak bisa hidup mandiri tanpa pasangan ya, tanpa pelaku. Kemudian ancaman dari pelaku yang misalnya akan melakukan pembunuhan jika si korban melakukan pelaporan ke pihak polisi. Adanya stigma negatif masyarakat terhadap korban KDRT. Hal ini karena masih adanya stigma negatif yang menganggap adanya kekerasan dan perceraian sebagai wujud kegagalan suatu pernikahan, ya. Jadi inilah yang menyebabkan korban tidak mau lapor ke polisi ya. Jadi malu jika melapor, kemudian aibnya akan didengar oleh orang banyak. Padahal justru dengan dia melaporkan, kemungkinan besar dia akan mendapatkan banyak dukungan ya, dan lebih aman tentunya. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan KDRT ya. Dalam asuhan keperawatan kita sudah sangat familiar dengan tahapan-tahapan dari asuhan keperawatan ya, dari pengkajian, kemudian menyimpulkan menjadi data objektif dan data subjektif, kemudian muncullah sebuah diagnosa. Dari diagnosa tersebut maka dipilih intervensi-intervensi yang tepat. Kemudian dari intervensi tersebut akan dilakukan implementasi. Setelah itu adanya evaluasi kembali ya. Jadi pada asuhan keperawatan KDRT pengkajian itu dari beberapa aspek ya, dari aspek biologis, aspek emosional, intelektual, sosial, dan spiritual ya. Aspek biologis yaitu adanya luka fisik ya, seperti dan luka dan ini ya tanda-tanda ketakutan ya biasanya ya, misalnya takikardi, kemudian tekanan darah meningkat ya, seperti respon-respon cemas ya, kemudian luka, kemudian tubuhnya kaku kayak gitu ya. Kemudian aspek emosional yaitu individu yang marah, merasa tidak nyaman, merasa tidak berdaya, frustasi, justru bisa juga menimbulkan dendam dan ingin memukul ke orang lain ya, mengamuk ya. Kemudian aspek intelektual, sebagian dasar pengalaman hidup individu didapatkan melalui proses intelektual. Ya, perawat perlu mengkaji cara klien marah, mengidentifikasi penyebab kemarahan, bagaimana informasi diproses dan diklarifikasi dan diintegrasikan. Kemudian aspek sosial meliputi interaksi sosial dan budaya ya. Kemudian yang terakhir yaitu aspek spiritual. Kepercayaan, nilai dan moral mempengaruhi hubungan individu dengan lingkungan. Hal ini bertentangan dengan norma yang dimiliki dapat menimbulkan kemarahan yang dimanifestasikan dengan moral dan rasa tidak berdosa. Dari kelima aspek ini akan disimpulkan menjadi data objektif dan subjektif ya. Dari sini akan muncullah diagnosa keperawatan. Beberapa diagnosa keperawatan yang muncul dari asuhan yang muncul dari pengkajian dapat berupa beberapa ya. Yang pertama, resiko perilaku kekerasan, harga diri rendah kronik, resiko mencederai diri sendiri oleh orang lain maupun lingkungan, perubahan persepsi sensori halusinasi, isolasi sosial, bertugas disfungsional, inefektif proses terapi, dan coping keluarga yang tidak efektif ya, coping keluarga inefektif. Ya, dari diagnosa tadi, maka kita ke tahap selanjutnya ya, tahap asuhan selanjutnya itu perencanaan ya. Diagnosa keperawatan yang muncul terhadap pasien KDRT itu biasanya lebih dari satu ya. Kemudian dari beberapa diagnosa keperawatan yang muncul itu, maka kita cari intervensi keperawatannya. Intervensi keperawatannya biasanya sesuai dengan tujuan dari diagnosa perencanaan tersebut. Tujuan dari perencanaan atas diagnosa tersebut ya. Kemudian dari dalam perencanaan juga ada namanya kriteria ya, kriteria hasil yang diharapkan
setelah tindakan dari perencanaannya, dari intervensinya. Kemudian maka kita bisa menjelaskan intervensinya dan rasional tindakan intervensinya. Baik, sebagai contoh intervensi, salah satu diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien KDRT yaitu perilaku kekerasan. Tujuan dari perencanaan, klien dapat membina hubungan saling percaya. Kriteria hasilnya, klien mau membalas salam, klien mau menjabat tangan, klien mau menyebut nama, klien mau tersenyum, klien mau kontak mata, klien mengetahui nama perawat. Intervensinya atau rencana tindakannya yaitu beri salam kepada klien, sebut nama perawat dan sambil jabat tangan, jelaskan maksud tujuan hubungan intervensi, jelaskan tentang kontrak, beri rasa aman, lakukan kontrak singkat tapi sering ya. Rasional dari intervensi tersebut yaitu hubungan saling percaya merupakan landasan utama dalam rencana keperawatan selanjutnya. Kemudian untuk tujuan yang kedua dari diagnosa perilaku kekerasan yaitu klien dapat mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan. Yang pertama, klien dapat mengungkapkan perasaannya. Kriteria hasil yang pertama, klien dapat mengungkapkan perasaannya. Klien dapat mengungkapkan penyebab perasaan jengkel atau kesal. Kemudian intervensinya beri kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya, bantu klien untuk mengungkapkan penyebab jengkel atau kesal, dengarkan penjelasan klien tanpa menyela. Memberi penilaian pada setiap ungkapan perasaan klien. Rasionalisasi dari intervensi ini yaitu menentukan mekanisme coping yang dimiliki oleh klien dalam menghadapi masalah. Selain itu, sebagai landasan awal dalam menyusun intervensi berikutnya. Ya, ini salah satu contoh dari rangkaian perencanaan salah satu diagnosa ya, dan masih ada beberapa diagnosa yang dan dapat dilakukan perencanaan sesuai dengan diagnosanya tersebut ya. Kemudian dari perencanaan atau intervensi kita lanjut ke implementasi ya, tindakan. Implementasi dibagi menjadi beberapa SP ya. Yang pertama SP1 yaitu bina hubungan saling percaya. SP2 pasien dapat mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan. Sampai dengan SP9 pasien dapat menyebutkan obat-obatan yang diminum dan kegunaannya ya, sesuai dengan program pengobatan yang sedang dijalaninya ya. Ini merupakan implementasi dari baik ya, dari SP atau strategi pelaksanaan ini diharapkan pasien mampu menyelesaikannya setelah implementasi yang dilaksanakan. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Strategi pelaksanaan pertama, pasien mau membangun hubungan saling percaya dan dengan kriteria hasil kalian mau membalas salam, menjabat tangan, menyebutkan nama, mau tersenyum, kontak mata baik, mengetahui perawat dan menyediakan waktu untuk kontak ya. Ini nanti evaluasinya sesuai dengan strategi pelaksanaan yang ada di implementasi yang pertama tadi kan ada kriteria hasilnya. Ya, demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Mari kita ciptakan keluarga yang harmonis tanpa KDRT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.